Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi di F Group Indonesia bersama dengan Java Core Fundamental 2. Saya Gumuro. Kali ini akan melanjutkan sesi ke-6 tentang thread, library, dan juga pembahasan email. Oke. Khususnya bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung, dipersilakan untuk dapat mengunduh file modul yang sudah disediakan di dalam grup WhatsApp dan diminta untuk melakukan progres aktif, yakni melakukan typing source code, melakukan experimentation, running the code, dan juga discussion secara baik dan juga aktif ya. Kita lanjutkan ke konten ya, langsung saja. Oke, di pertemuan kali ini apa saja yang akan kita bahas? Mari kita buka modulnya. Pembahasan yang malam ini yang akan kita lihat tentu saja tidak akan jauh dari beberapa pembahasan yang sudah diberikan, yang disiapkan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam pengelompokan beberapa urutan-urutan yang sengaja ditempatkan agar rekan-rekan semua dapat menangkap dengan baik dan juga jelas. Seperti yang kali ini kita lihat di pembahasan yang akan kita bahas seputar thread ataupun multiprocessing ya. Di sini ada beberapa sub discussion ataupun pembahasan yang akan kita lakukan, baik itu implementationnya ataupun extend seperti yang tempo hari dibahas tentang object oriented programming ketika itu, inheritance ya, menggunakan extends, dan juga kita akan melihat ada penerapan synchronize ya, di sana juga sama di pembahasan yang kali ini kita akan masuki. Kemudian dilanjutkan pula dengan library, karena di library kita akan membahas beberapa cara memasukkan file ke dalam project dengan beberapa pilihan, dan ada juga praktikal yang akan kita terapkan. Khususnya di malam ini kita akan menggunakan dua buah library ya, tapi sebenarnya penggunaannya satu ya, yang akan dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Dan di sini juga akan disertakan source code, jadi rekan-rekan bisa langsung mengunduh project yang ada. Dan itu sudah sangat membantu sekali ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang thread. Thread, seperti yang semua rekan-rekan dapati dalam modul, adalah sebuah processing yang dilakukan secara serentak ataupun yang kita kenal sebagai concurrently ya, dan tersusun. Maksudnya tersusun ini teratur karena diawali dengan calling start method ya, dan ini pula yang dilakukan pada sebuah program yang melakukan sebuah tasking ataupun multi proses. Mungkin rekan-rekan bisa perhatikan dalam sebuah browser, misalnya browser itu multi proses. Ketika kita visit suatu artikel, ketika kita masuk ada image yang terrender ya, tergenerate, kemudian ada file-file yang terdownload. Nah, itu multitasking ataupun multi proses. Dalam satu waktu ada beberapa proses lain. Dan dalam thread itu sendiri, kalau kita lihat beberapa dari susunan yang ada, di sini setidaknya ada 5 tahapan pokok sebelum thread itu sendiri akan mengakhiri prosesnya. Bisa kita lihat di sini dari nomor pertama, diawali dari deklarasi biasa, kemudian masuk ke runnable, lalu dilanjutkan dengan prosesnya itu sendiri di running. Kalau tuntas ya nanti dia akan
end ataupun dead. Tapi apabila waktu running tadi diperlambat, maka dia akan memasuki tahapan sleep, wait ataupun waiting. Nah, dia kemudian nanti ke pengakhirnya di bagian dead. Jadi prosesnya sebenarnya biasa saja, new, run, wait, dead atau new, run, dead kayak gitu. Dan metode apa yang dipakai di dalam code kita? Tentu saja start ini, run, kemudian sleep ataupun wait. Itu saja. Tuh, 2, 3. 3 pengelompokan. Ya, ataupun 4 metode tapi 3 pengelompokan. Oke, itu. Dan di dalam Java khususnya, penggunaan thread ini ataupun proses ini ada 2 opsinya. Yang pertama menerapkan runnable interface atau yang tempo hari kita pernah pakai implement, ya, implement interface tersebut, ataupun bahkan mengextend menggunakan inheritance terhadap objek thread itu sendiri. Jadi tinggal dipilih sebenarnya. Bagaimana contohnya ataupun bagaimana memilihnya? Ketika kita menerapkan implement runnable, maka RAM ataupun memori yang akan terpakai itu lebih safe ketika terdapat multiproses lainnya yang tinggal memberikan penyesuaian ya dalam code tersebut. Kan sudah dicontohkan di exercise yang dulu. Kalau rekan-rekan perhatikan, kita memiliki stand pameran stand waktu itu ya. Kalau boleh kita buka sedikit, ada implementation yang serupa. Saya buka dulu. Di sesi sesi kedua. Kita bukakan dulu. Kalau rekan-rekan masih ingat, di sesi kedua kita ada homework penggunaan sebuah konsep toko. Lihat ya. Di sini bisa nampak bahwasanya dalam konsep toko ini yang kemudian ada storan. Nah, lihat ada interface, public interface, bukan public class, tapi public interface. Di sini. Di setoran ini interface ya, maksudnya di interface ini yang kita terapkan pada, perhatikan, stand pameran yang mengextend konsep toko. Dan lihat restoran, lihat dulu. Restoran extend juga konsep toko tapi mengimplement restoran. Stand pameran pun demikian, lihat. Extend konsep dan implement restoran. Jadi baik stand pameran ataupun restoran, keduanya mengimplementasikan interface yang sama, yakni restoran. Maka keduanya wajib menerapkan metode. Nah, ini dia. Metode print out dan juga prepare. Baik stand pameran ataupun restoran. Tapi perhatikan, karena kewajibannya mendefinisikan print out dan juga prepare, maka konten yang ada di dalamnya lebih adjustable, lebih diserahkan kepada masing-masing implementator. Ya, resto bagaimana isinya, ya stand pameran juga demikian. Ya. Maka tentu saja dengan perbedaan code yang sedikit dengan nama yang sama tadi, itu lebih safe in memory usage karena dia menerapkan implementation terhadap sebuah interface. Ya, namun berbeda dengan extend thread. Extend thread dipakai apabila single code process, yang mana ya apabila ini diabaikan dalam penggunaan single code processnya itu,
maka akan menjadi sebuah function overhead. Maksudnya apa? Maksudnya ketika rekan-rekan nanti malah menciptakan banyak objek yang mengextend kelas tersebut, berarti functionnya itu satu dan repetisi berjalan, jadi overhead. Berbeda dengan yang tadi di custom dengan kebutuhan dan ada possibility less or more ya, tapi keumumannya less karena ada penyesuaian di implements. Maka dalam extend itu bentuknya satu dan overheadnya akan terjadi. Oke, jadi untuk yang manapun yang mau dipilih tinggal lihat saya implementasinya banyak nggak. Kalau banyak maka implements, kalau untuk yang tunggal cukup yang extend saja. Oke, contohnya seperti ini. Misal dalam penulisan suatu Java class kita terapkan implements runnable, yang nantinya di dalam implements runnable tersebut akan ada sebuah metode run ya, dan kita akan tulis ulang, kita bakal implementasikan. Contohnya coba lihat, saya punya konsep singkat nama sebuah kelas implements. Implements artinya dia di sini akan menuliskan public void run untuk versi konsep singkat ini saja. Nah itu dia. Dan prosesnya di dalam situ hanya untuk implementator ini saja. Misal tadi konsep singkat restoran saja, atau ini proses download saja. Nah gitu. Ya, tidak ada overhead. Ya, dan pemanggilnya dia harus menggunakan thread object terhadap sebuah variable new thread, lalu masukkan yang tadi implementator runnable tadi, dimasukkan di situ new, nama kelasnya tulis start. Nah gitu. Jadi ada dua di sini ya. Yang pertama ini new, konsep singkat itu sendiri sebagai interface-nya, runnable-nya yang sudah terdeclare sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua adalah new terhadap thread yang akan menjalankan. Nah ini dia, bisa dilihat kan ya. Oke, dan selalu saja harus di start. Tuh. Itu kalau implements. Bagaimana kalau extend? Tadi dinyatakan tentang extend. Oke deh, extend. Suatu Java class-nya sebenarnya tinggal pakai kata extend thread, cukup. Mirip seperti yang tadi, namun di run metode yang dipakai, perhatikan di sini kita menerapkan hal yang serupa seperti tadi implement, sekarang di extend ya. Isinya sama, alurnya public void run juga. Nah, ini tidak ada. Lihat. Nah, runnya seperti itu saja dan kontennya di dalam situ juga. Maka yang membedakan di kelas ini dengan kelas sebelumnya adalah yang pertama statement implement ataupun extend. Lalu kemudian method run-nya itu adalah objek baru. Berbeda dengan yang tadi, yang awal implementation runnable interface itu menerapkan ulang dengan versi sendiri. Tapi kalau di sini dia harus menuliskan lagi. Itu di extend. Bagaimana eksekutornya? Eksekutornya satu. Nah, ini dia. Langsung saja satu. Sorry. Nah, langsung saja satu. Ini. Karena ada di sana si objeknya itu tadi. Bisa kelihatan kan ya? Oke. Nah, bagaimana dalam penggunaan khususnya di dalam interface? Sebentar, kita masuk dulu ke metode yang tersedia. Oke. Ada beberapa metode-metode yang dipergunakan dalam khususnya dalam thread maupun runnable interface tadi.
Yang sering kita pakai start, run adalah yang tadi, kemudian pemberian nama ataupun menyertakan bahwa ini adalah daemon thread, artinya threadnya berjalan background ya. Dan paling sering juga nanti akan ketemu sleep untuk memberikan waktu tunggu, pengecekan misalnya di is alive, dan juga bahkan interrupt untuk membatalkan proses sleep itu sendiri. Kita contohkan dulu di sini ada dua buah penerapan. Misal saya buka dulu di slide 6 ya. Oke, di sini kita lihat kita punya sebuah kelas praktek. Oke. Di kelas praktek ini kalau rekan-rekan perhatikan, dia menerapkan extend thread. Dan di variabelnya yang dipakai bisa dilihat sini ya. Yang pertama adalah sebuah elemen progress bar, kemudian ada label ataupun JLabel, kemudian ada 3 variabel angka, n, tahap, dan juga time. Kita buat konstruktornya di sini, public, nama kelasnya, dengan menerima 3 variabel tadi untuk n nomor, label di GL, dan progress bar di JBar. Variabelnya ya. Kita serahkan masing-masing dari mereka, ingat kanan ke kiri, JLabel ke JText, JBar ke JProgress bar, dan no ke n. Semuanya saving dari kanan ke kiri. Dan di sini juga kita memberikan jeda untuk menerapkan time sleep di sini. Dari waktu yang ada dikali 1000 karena milisecond di sini. Dan juga kita terapkan sebuah metode update. Ya, nilai yang akan diberikan ke progress bar itu dan juga ke teks tersebut. Oke, bagaimana proses run-nya? Perhatikan. Di run-nya kita cukup mengulang saja. Repetisi looping dari 0 sampai dengan 100. Sampai dengan kurang 100, maaf, dan senantiasa bertambah. Di-update ke label dan ke progress bar dan ditunggu sekian detik sesuai jedanya. Jadi kalau kita baca di baris 43 sampai 44, update baru nunggu, update nunggu, nah gitu. Dan dicek pula di baris 46, perhatikan apabila thread ini adalah berasal dari thread yang kedua dan dia sudah mencapai tahap loading kelima, ini ya, ada statement done, maka kita akan sleep dia lebih tinggi waktu yang ada di kelima, dibuat untuk lebih lama menunggu. Oke, perhatikan ini semua kita kurung dengan try and catch dikarenakan adanya thread sleep. Apabila sewaktu-waktu ketika proses ini sleep lalu ada yang ingin menginterrupt, ada yang ingin membatalkan misalnya, maka proses jump itu akan langsung lompat ke catch. Misal asumsikan dia jalan 0 sampai 100, 0, 1, 2, 3 seperti itu, dan sampai di detik kelima dia berhenti kan karena sleep dengan waktu yang lebih lama. Sleep belum selesai sleepnya, lalu kemudian ada pemanggilan yang lain, interrupt, untuk membatalkan, maka dia akan jump. Dia tidak akan menghabiskan 100-nya, tapi dia akan jump ke catch. Nah, ke sini. Oke. Contohnya misal di sini di interface yang sudah kita berikan. Nah, ini dia. Bisa kelihatan ya, ini ada 2 buah progress bar. Yang pertama dan yang kedua. Ini untuk yang startnya dan ini untuk yang menginterrupt. Kalau kita lihat dulu 2 buah variable tersebut. Yang pertama thread mesin yang pertama, lalu kemudian thread mesin yang kedua. Sebenarnya objeknya sama dari praktek thread tadi. Namun perhatikan ketika frame ini jalan, kita deklarasikan new nama threadnya, praktek thread, nama kelasnya. Lalu kita arahkan dulu ke 1 JLabel dan 1 progress bar.
Artinya kita ke sini dulu, yang atas. Ya, kita ke atas dulu. Perhatikan baik-baik rekan-rekan. Kemudian kita akan start, mulai. Dimulai pemanggilannya tinggal panggil mesin tadi. Main dia. Kita berikan waktu tunggunya. Mesin pertama jedanya 1 detik, mesin kedua jeda 1 detik, lalu keduanya start. Berarti nanti akan ada proses rebutan di yang bar atas. Itu bisa dilihat, itu ada 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, 1, 7, 1, 9, 1, 10. Nah, tadi ada 2 cepat sekali gitu. Itu adalah proses yang berjalan. Artinya 2 buah proses mesin pertama dan mesin kedua, MS1, MS2 running concurrently, saling memicu. Siapa yang depan, siapa yang belakang, nah gitu. Pak kebut-kebut. Dan ini memang dipergunakan ketika kita punya sebuah program, frame, apps dalam suatu waktu melakukan banyak proses concurrently. Ya. Dan ini bisa kita perhatikan pula ketika rekan-rekan memang menggunakan implementation pun halnya serupa. Jadi nantinya akan berkembang di bagian public void run-nya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke yang tadi di deklarasi new praktek thread tadi, kita arahkan ke masing-masing J-label yang kedua dan progress bar yang kedua misalnya, sehingga mereka semua ke bawah untuk yang 2 dan 1 di atas. Kita tidak akan melihat perbedaan yang signifikan. Semuanya akan jalan dengan baik, kecuali tadi yang sudah kita tentukan di detik kelima dia akan menunggu lebih lama. Coba lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini menunggu lebih lama. Lalu jalan lagi 4. Nah gitu. Oke. Semoga rekan-rekan bisa memahami ini tadi ya. Dan kemudian ada interrupt. Bagaimana interrupt? Seperti yang tadi sudah ditunjukkan. Ketika dia sleep, dia menunggu, lalu kemudian ada yang memanggil dot interrupt, maka dia akan jump ke sini. Dia akan jump ke exception, bukan lagi jalan yang tadi, bukan, tapi dia akan jump ke catch itu. Ini mana tadi? Oke. Kita masukkan dulu dia ke detik kelima ya. Ini detik kelima 45. Nah itu lagi sleeping, interrupt. Nah dibatalkan. Dia akan terbangun dan perhatikan value-nya ke 0. Maksudnya apa? Ya dari sini dia tidak lagi melanjutkan 100 proses lainnya, tapi dia akan lompat tuh. Nah gitu, lompat karena sudah interrupted, sudah kesini jumpnya dan selesai. Yang tadi bukan crash, bukan, itu output berjalan dengan baik ya. Yang tadi rekan-rekan perhatikan, output berjalan dengan baik dan dia sudah reset ke 0 progress loadingnya. Kalau yang atas kan masih jalan. Yang pertama tidak ada gangguan, yang kedua saja yang kita contohkan tadi. Oke ya. Jadi multi processing. Kita lanjutkan dulu. Kalau nanti rekan-rekan mau memeriksa .is alive boleh, apabila memang dalam program tersebut rekan-rekan mau ngecek apakah progresnya ini masih berjalan, masih mendownload misalnya, atau masih membaca data dan seterusnya. Dicek is it alive, dia akan memberikan nilai true ataupun false. Masih banyak lagi ya. Oke, itu tadi seputar thread yang awal. Sekarang kita masuk ke synchronize. Coba bayangkan rekan-rekan semua punya beberapa thread, jadi banyak threadnya.
dan di antar trade tadi punya akses ke satu target dan tidak ada keutamaan prosesnya, artinya semua berebut. Nah, ini dia. Maka bagaimana ketika hal ini terjadi dalam sebuah program kita? Misal yang sebelah kiri itu trade pertama, yang sebelah kanan itu trade kedua. Bisa dibayangin nggak? Mereka rebutan nulis di satu file. Kira-kira nanti begitu program exit, trade mana yang selesai? Apa trade pertama, input data yang tadi, atau trade kedua? Karena nanti data yang terakhir tertulis di file yang satu. Seperti yang tadi gawat ya, dicontohkan yang bagian pertama. Maka kita harus memberikan priority dalam keutamaan proses ataupun lock, agar tidak terjadi deadlock, biar nggak mati dikarenakan nungguin. Kita kudu synchronize, baik itu objeknya ataupun metodenya. Jadi dua orang proses ini trade pertama, ini trade kedua, nggak akan rebutan data ketuker, enggak. Tapi mereka akan menunggu dengan baik sampai trade tersebut melepaskan salah satu di antaranya. Ya, jadi kita boleh menentukan mau di metodenya ataupun di objeknya. Karena pada metode misalnya kita tinggal tambahkan synchronize. Synchronize doang. Dan kalau pada objek berarti synchronize-nya di dalam metode itu. Kalau tadi mah di luar, kalau ini mah spesifik di objek variabelnya. Ya, contohnya yang tadi. Sini. Ini saya ke satu tempat dulu ya, ke sini. Dua-duanya di label 1 dan progress bar 1. Dua mesin yang berebut. Tadi kita contohkan dulu yang rebutan. Mesin 1, mesin 2 di JLabel 1 dan progress bar 1 keduanya. Seperti yang rekan-rekan sudah saksikan, ketika ini di run, tentu saja nanti mereka akan berebut kan ya. Paheula-heula kan. 2 2 2 1 1 7 1 8 berebut kan. 2 lagi. Itu lihat 2 10 2 11. Oh, tadi ada 1. Oh, ada berkurang. Itu ada 1 sebenarnya. 2. Seolah-olah 2 seperti menang, padahal itu ada 1, itu tadi sempat berkedip tuh. Itu berebut. Sekarang kita lihat di kelas yang tadi. Bagian update-nya itu disinkronkan. Nah, ini dia. Artinya selagi thread masih pakai, dia nggak boleh mengganggu ya di sini. Dia harus nunggu. Kita kasih jeda dulu deh. Jeda yang 2. 1 biarin. Kan kelihatan ya. Yang pertama jeda lebih lama, yang kedua lebih cepat. Karena sudah sinkron. Nah, ini proses yang masuk itu nggak akan sekaget yang tadi, tapi lebih kalem. Perhatikan, lebih kalem. Dan ini menandakan bahwasanya proses yang ada dengan synchronize memastikan bahwa yang tertulis di sana tidak lagi berebut. Ya, ini contohnya seperti itu.
Jadi baik itu di method declaration ataupun di objeknya dipersilahkan, sama saja. Oke, itu tadi seputar thread. Ya, saya harap semuanya ingat thread pokoknya multiprocessing aja satu frame, gitu ya. Selebihnya eksekusi aja untuk yang latihan diberikan. Saya masuk ke topik berikutnya tentang library. Di library ini merupakan sebuah komponen tambahan yang semua rekan-rekan pasti bakal pakai karena akan di load ke Java project tersebut. Dan kita juga kadang bilang additional plugin karena bisa di deploy, dipasang, dilepas dan seterusnya. Tapi lebih sering kita sebut library. Ya, dan banyak sekali library-library populer sesuai dengan penggunaan dan juga fitur-fitur yang diberikan. Misalnya dalam Java Core Collection ada utility methods di Apache Common. Ya, bagi yang suka tulis file Word, Excel, Apache Poi juga ada library namanya Apache Poi. Ya. Dan begitu pula yang sudah masuk di dunia apps communication. Satu apps komunikasi ke apps yang lain. Harus saling tukeran data dan datanya itu passing string misalnya. Bukan sentral di satu server, bukan, tapi passing string. Maka JSON ini diantaranya library yang memudahkan untuk communication antar apps, baik itu web ataupun desktop dan juga mobile. Ya, di Java juga sudah support tentang JSON object, boleh dipakai ini library-nya. Dan selanjutnya tentang library yang dipergunakan untuk merender sebuah reporting. Ya, reporting ataupun dokumen summarize, ringkasan dokumen. Dan formatnya itu adalah PDF ataupun nanti bisa diekspor ke format-format lain. Intinya memanipulasi layout hasil laporan dari data yang dimiliki. Jasper Report library-nya. Oke. Dan untuk teman-teman yang juga ingin memanipulasi objek diagram, boleh pakai yang satu ini, Free Chart. Ya. Dan masih banyak lagi, itu library-library yang ada. Bagaimana caranya? Tentu saja menggunakan library-library yang tadi. Sebenarnya kita ada 3 pilihan, ya. Yang paling optional adalah documentation maupun source code. Pilihan dalam arti rekan-rekan boleh punya itu, boleh enggak. Tapi untuk yang penerapan dalam eksekusi, maka harus pakai yang compiled code. Kenapa? Karena compiled code itu berarti binary distributed library yang memang disebarkan. Extensionnya pasti jar. Dan cara pakainya teman-teman tinggal download saja dan masukkan ke dalam jar library tersebut. Ini contohnya. Ya, di salah satu project tinggal ditambah di library, klik kanan, add jar folder. Dah. Contohkan dulu misalnya di sini. Awalnya belum ada ini. Nah, lihat ya. Sepertinya ada library kan? Add jar. Biarkan dia mau masukkan file-filenya. Kita pilih jarnya. Nah, gitu. Nanti masuk ke situ. Oke. Contohnya misalnya kita mau pakai ini nih. Email ya. Nah, ini. Bagian email. Email siapa sih yang nggak tahu tentang email ya? Kan pakai email semua kan? Kita coba di Java untuk mengirim email tersebut. Karena kita biasa pakai input data, rendering data, coba mau kirim email, oke, pakai library-nya.
Library yang dipakai ada dua, Activation ataupun Javax Mail. Ya, dan ini perlu konfigurasi terhadap email Anda semua. Rekan-rekan semua boleh akses ini alamatnya dan aktifkan. Saya contohkan dulu ya. Nah, lihat sini. Saya ke, nah ini dia, bagian security, lalu less secure app. Ini dia, di on kan dulu. Begitu di on kan, maka email account ini akan dapat mengirimkan email dalam program. Contohnya lihat dulu. Kemana konfigurasinya? Servernya di Google. Ya betul, di Google. Ini SAMTP nya. Ini dia, konfigurasi outgoing. Kalau kita buka, maaf, sini sesi ke-6. Oke. Nah, ini tinggal diisi dengan tujuannya siapa. Ini boleh dijadikan text field kan nanti. Terus kemudian from-nya juga demikian. Nah, ini from-nya adalah kita. Jadi di sini password-nya dan juga username-nya. Nah, gitu. Bagaimana tentang konfigurasi SMTP servernya? Ini sudah sesuai dengan Gmail, dengan properti yang tadi 465. Authentication, hostnya sudah ke sana. Karena nanti dia bakal pakai session tersebut. Nah, ini udah di render ya. Dan beruntungnya ketika nanti masuk ke bagian message, nah di sini yang perlu dirubah adalah bagian subject dan text bodinya. Karena nanti tinggal run. Ya, seperti itu. Kita contohkan dulu. Kita ngirim ke, saya ngirim ke F group saja contohnya ya. Ini dari saya, F group. Saya kirim dia. Oke, bagi rekan-rekan yang menggunakan ini tinggal adjust saja karena sudah ada di GitHub ya, sudah di share di modul. Saya login dulu. Sebentar.
bisa running. Sukses, kita cek di browser. Ini yang Gumuro. Kita masuk ke F group, ke Gmailnya. Ya, ada ya. Gumuro eksperimen sesi 6, data terkirim dengan baik. Nah, ini dia. Anda berhasil. Oke. Alhamdulillah. Itu tadi penerapan yang kita pergunakan. Jadi nanti sebenarnya teman-teman tinggal melakukan perubahan saja di source code yang tadi. Ini linknya, silahkan masuk dan download di source code tersebut. Ya, sudah ada di GitHub. Oke, dirubah sesuai dengan konten yang ada. Pakai akun teman-teman dan aktifkan tadi bagian Google configuration-nya. Dan juga ini dibiarkan default karena kita pakai Gmail. Untuk yang pakai Yahoo nanti dirubah konfigurasinya ke Yahoo. Lalu session nanti otomatis dia akan login ke sana. Dan di sini adalah kontennya. Oke, judul, teks dan seterusnya. Apabila tadi di bagian teks tersebut ingin dilanjutkan dengan teks yang lain, misal kita tambahkan dengan ini dia. Nah, ini ya. Misal ini juga sudah bagus. Cek dulu. Mana mouse-nya? Dan dia data yang masuk. Nah, ini plain text. Jadi bukan HTML. Kalau nanti rekan-rekan menuliskan elemen HTML, enggak render seperti itu. Plain text. Jadi yang tadi di sini ini HTML enggak akan render. Kita jadikan seperti ini. Oke, di refresh. Itu di belakang login. Di belakang login. Nah, tuh. Lihat, dia turun ke bawah. Karena ini plain text. Jadi dia kenal seperti string biasa. Bukan HTML, bukan ya. Kalau untuk yang HTML nanti dibahas di sesi yang akan datang. Oke, ini sudah data masuk dengan baik. Alhamdulillah. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan malam kali ini. Dan diharapkan rekan-rekan semua semakin curious menerapkan sebuah konten yang ada. Karena ini semua kalau digabungkan ke dalam sebuah mesin, sangat powerful sekali ya. Sangat-sangat powerful. Baik itu timingnya, baik itu penerapan lainnya dan seterusnya. Ini sudah sangat-sangat good ya, bagus sekali.
dan sudah dipergunakan juga oleh rekan-rekan yang mengembangkan apps lainnya, baik itu support terhadap sistemnya ataupun juga implementation dalam function-function tertentu, fitur-fitur terbaru dan lain sebagainya. Oke, cukup itu saja dulu sesi malam ini. Saya harap semuanya semakin bersemangat dalam menerapkan kode yang ada, dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Saya Gumuruh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.